Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, untuk memulai aktivitas kita akan berdoa. Dimulai dengan lafaz basmalah dan disertai doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Tema 7 muatan IPA dengan judul gaya magnet dan gaya gravitasi. Dalil Quran yang terkait dengan pembelajaran kita kali ini yaitu surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Tujuan pembelajaran kita kali ini, pertama, siswa mampu menjelaskan gaya magnet dengan tepat, dan kedua, siswa mampu menjelaskan arti gaya gravitasi dengan tepat. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Berdasarkan kekuatan tarikannya, gaya magnet dibedakan menjadi dua macam, feromagnetik dan paramagnetik. Feromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet, sementara paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet. Sifat-sifat magnet. Pertama, magnet memiliki gaya tarik. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka semakin kuat gaya tariknya. Kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Ketiga, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Pada gambar dilambangkan huruf S dan N dengan maksud S itu south, selatan, dan N itu north, artinya utara. Manfaat magnet. Pertama, magnet pada kompas untuk penunjuk arah. Kedua, mengangkat benda-benda yang terbuat dari besi seperti rongsokan barang atau paku-paku di jalan raya. Ketiga, magnet pada bel listrik untuk memukul lonceng. Dan terakhir yang keempat, magnet pada pintu kulkas dan magnet pada hiasan kulkas. Berikutnya kita akan mengetahui arti gaya gravitasi. Gaya gravitasi yaitu gaya yang menarik benda selalu ke bawah. Semakin berat benda, semakin besar gaya gravitasinya. Arti gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang di udara. Salah satu contoh gaya gravitasi bumi adalah
jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Peristiwa ini terjadi karena gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju permukaan bumi. Berikut ini adalah contoh gravitasi bumi. Contoh pertama, satu kertas berbentuk lembaran dan yang lain berbentuk gumpalan. Kedua kertas dijatuhkan bersama-sama. Kertas yang jatuh lebih dulu adalah yang berbentuk gumpalan karena gesekan udara pada gumpalan kertas lebih kecil daripada bentuk lembaran. Contoh kedua, kertas lembaran dan batu. Batu jatuh lebih dulu dibandingkan kertas lembaran karena gesekan udara pada kertas lembaran lebih besar sehingga kertas lembaran jatuhnya lebih lambat. Contoh yang ketiga, kertas gumpalan dan batu. Keduanya dijatuhkan bersamaan dan batu juga kertas gumpalan jatuhnya bersamaan karena gesekan udara pada keduanya lebih kecil. Jadi dari contoh ini beratnya benda tidak menentukan jatuhnya benda lebih dulu, tetapi karena pengaruh udara. Contoh lainnya, aktivitas yang memanfaatkan gaya gravitasi adalah lompat batu tradisi masyarakat Pulau Nias. Dari aktivitas tersebut dapat kita lihat ya pemanfaatan gravitasi yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan lompat batu. Dari materi yang disampaikan dapat kita buat kesimpulannya. Pertama, tidak ada kejadian di bumi ini tanpa seizin Allah, bahkan buah yang jatuh pun karena kehendak Allah. Kedua, gaya magnet adalah gaya tarik atau tolak sebuah magnet terhadap suatu benda. Dan ketiga, gaya gravitasi adalah gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah. Alhamdulillah, sampai kita di ujung pembelajaran kita. Semoga materi yang Ustazah sampaikan bermanfaat dan memudahkan pembelajaran Ananda di rumah. Mari bersama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.